Pemirsa, kebijakan ganjil genap yang berlaku sejak awal pekan ini di tengah tingginya angka pertambahan kasus COVID-19 menuai protes warga. Provinsi DKI Jakarta akan memperlakukan kembali kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 mulai Senin besok. Rencananya, sosialisasi ganjil genap berlangsung 3 hari. DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang kasus positif corona terbanyak. Pemirsa, demi menekan jumlah kendaraan kereta transisi PSBB, aturan ganjil genap kembali diterapkan Pemprov DKI. Masa PSBB transisi ada kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai paradoks dengan upaya menekan penularan COVID-19 di ibu kota. Kebijakan itu yaitu aturan ganjil genap yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan Jakarta. Sejumlah pihak melihat kebijakan ini akan mendorong warga beralih menggunakan transportasi umum. Saudara, meski dianggap dapat menciptakan klaster penyebaran virus di transportasi umum, kebijakan ganjil genap tetap diberlakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kepala diri kami juga berkomunikasi nama adalah Maria Prodi Administrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kebijakan ganjil genap di tengah masa pandemi COVID-19 di Jakarta yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang resmi diberlakukan kembali pada 3 Agustus 2020, di mana kebijakan ini berlaku di 25 titik jalan ibu kota. Selain itu, pemberlakuannya akan dibagi 2 tahap. Setiap harinya, yakni pada pagi hari mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Sedangkan untuk sore hari dimulai dari pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang telah ditetapkan melalui keputusan Presiden. Diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi pergerakan orang di jalan, mengingat bahwa saat ini sedang dalam masa social distancing untuk meminimalisir tambahnya kasus COVID-19 khususnya di daerah Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syarif Liputo, mengatakan kebijakan tersebut diambil lantaran kondisi lalu lintas yang sudah sangat padat, bahkan melebihi kondisi normal sebelum adanya masa pandemi. Adapun pemberlakuan ganjil genap dibarengi dengan penambahan kapasitas angkutan umum yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi adanya perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tidak seperti kebijakan ganjil genap sebelumnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta bukan hanya memperlakukan sistem ganjil genap untuk pengendara kendaraan roda 4 saja, tetapi kebijakan ini juga berlaku bagi pengendara kendaraan roda 2. Hal ini tertuang pada pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam masa transisi. Dikatakan pada ayat 1, pengendalian moda transportasi dilakukan sesuai dengan tahapan masa transisi. Dan pada ayat kedua dikatakan pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. Sementara pada peraturan gubernur tersebut, angkutan roda 2 yang berbasis aplikasi mendapatkan pengecualian dalam aturan ganjil genap sepeda motor. Garisbawahi bahwa setiap kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra, tak terkecuali pada kebijakan pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan yang melintas di ruas jalan ibu kota. Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dan transportasi alias Tigor Nainggolan yang menilai bahwa pemberlakuan ganjil genap di masa pandemi saat ini tidak tepat karena dinilai dapat meningkatkan penularan COVID-19 di Jakarta. Perlu diingat bahwa sistem ganjil genap dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Padahal transportasi umum dinilai sebagai kluster terbesar penularan COVID-19. Hal ini terbukti dengan meningkatnya angka penggunaan transportasi umum KRL sebanyak 3,5% semenjak aturan ganjil genap diberlakukan. Sementara, menurut data dari Satgas Covid, sebanyak 62% pasien corona yang dirawat di Wisma Atlet adalah pengguna transportasi umum. Tak sedikit pula masyarakat yang sengaja melanggar aturan ganjil genap dikarenakan takut ataupun enggan beralih ke transportasi umum karena dinilai tidak memecahkan masalah terkait upaya pengurangan penularan virus COVID-19 di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun diimbau agar mengkaji ulang kebijakan penerapan ganjil genap tersebut. Berikut adalah analisis SWOT terkait kebijakan penerapan ganjil genap di tengah masa pandemi. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari kebijakan ini adalah mengurangi kemacetan di ruas jalan ibu kota dan mencegah masyarakat yang sedang dalam masa work from home untuk tidak bepergian jika tidak memiliki keperluan yang mendesak. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari kebijakan ini adalah
mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum dan berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dan yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang dari kebijakan ini adalah masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan perjalanan ketika tidak ada hal yang mendesak. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman dari kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Terlebih lagi, kebijakan ini menyebabkan meningkatnya jumlah penumpang transportasi umum, mengingat transportasi umum dikenal sebagai klaster terbesar penularan COVID-19. Dari saya terkait kebijakan ganjil genap di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.